Setelah tertabrak kereta api penataran tujuan Surabaya Blitar di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Kebonsari, Desa Ngebruk, Sumber Pucung, Kabupaten Malang Kamis siang, minibus tampak ringsek dengan beberapa bagian bodi mobil hancur. Usai tertabrak kereta, minibus dengan 7 penumpang di dalamnya sempat terseret hingga sejauh hampir 400 meter. Diduga tabrakan terjadi karena para penumpang minibus termasuk sang sopir tidak mendengar bunyi sirene tanda kereta api akan melintas karena tengah mendengarkan musik di dalam mobil dengan volume amat keras. Mobil dari Desa Ngebruk akan melintasi rel KA tanpa palang pintu. Di dalam mobil itu terdapat 7 orang penumpang. Kemudian saat melintas di rel KA, langsung ada kereta api langsung tertabrak dan terseret sekitar 300 sampai 340 meter. 3 penumpang minibus termasuk sang sopir dilaporkan tewas dan 4 penumpang lainnya luka-luka. Para korban tewas maupun luka langsung dievakuasi ke RSUD Kepanjen untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, usai melakukan olah TKP, petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi bangkai minibus dari area sawah. Nur Rohman melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Video amatir yang viral di media sosial ini merekam detik-detik saat kecelakaan yang dialami sebuah kendaraan lapis baja atau tank tempur milik TNI Angkatan Darat di Jalan Raya Bandung Cianjur, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Berawal dari barisan tank tempur yang tengah berlatih melintas, tank tempur kedua tiba-tiba oleng setelah melalui pertigaan jalan lalu menabrak 4 sepeda motor yang tengah diparkir di tepi jalan dan sebuah gerobak pedagang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah petugas dari TNI juga langsung menyelesaikan masalah dengan memberi ganti rugi kerusakan terhadap para pemilik sepeda motor dan gerobak yang rusak tertabrak. Lagi jualan, tank bajanya belok, jadi terlalu kaget kiri kayaknya. Oh gitu. Kaget kiri, nyenggol. Gerobaknya tahu. Gerobak. Caranya itu motor opat. Motor opat. Mau diganti nggak katanya Kak? Diganti. Berapa jam? Total berapa tadi? 5 juta. 5 juta. Kalau untuk motor ada informasi? Motor nggak tahu motor berapa. Beberapa jam usai insiden kecelakaan tank, petugas kepolisian dan TNI melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi, tepatnya di Jalan Raya Bandung Cianjur, Cipatat, Bandung Barat, Kamis sore. Penyelidikan sekaligus untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang diduga akibat kelalaian sang sopir tank. Kasus ini ditangani polisi militer, POM Kodam 3 Siliwangi. Tim petugas gabungan Basarnas, BPBD, serta kepolisian harus melawan derasnya arus sungai Lodo Agung, Kecamatan Sutojayani, Kabupaten Blitar, demi mencari seorang remaja 17 tahun yang hilang sejak Rabu petang. Awalnya korban bersama 2 temannya bermaksud mandi di sungai Lodo Agung. Namun, saat berada di tengah aliran sungai, korban tiba-tiba hanyut dan tenggelam. Usai melakukan pencarian selama 3 jam, jasad korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Ya, untuk kendala kami dari tempat kejadian memang arusnya deras ya, sehingga pada pagi hari ini tadi kita lakukan dengan koordinasi dengan dinas terkait untuk mengurangi debit air ya. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar untuk keperluan autopsi. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Warga di sekitar RSUD Ciawi Bogor Kamis siang digegerkan dengan keberadaan sebuah mobil angkutan umum angkot dengan kaca depan pecah berantakan yang diparkir di tepi jalan. Sebab saat didekati, tampak sesosok jasad pria lanjut usia penuh luka di dalam angkot. Tadi pas masuk bekerja, yang perlu saya cek, ada mobil pecah kacanya. Saya lihat itu, situ kan. Saya cek, orang warga masuk berhenti kan. Saya berhenti, dilihat katanya.
Sejumlah anggota keluarga korban tak kuasa menahan duka saat tiba di lokasi. Korban, kakek bernama Madrowi, warga desa Mulia Harja, Ciawi, Bogor, sebelumnya dinyatakan hilang oleh keluarga setelah pamit untuk pergi sholat subuh di masjid dekat rumah Kamis subuh. Keluarga sempat mendapat informasi dari warga bahwa korban ditabrak mobil saat tengah menyeberang, namun korban tak diketahui keberadaannya. Saya ditelepon setelah habis sholat subuh, ada kecelakaan. Nah, ponakan saya semua pada nyari. Jadi ada yang PMI dan semua rumah sakit setelah ini. Namun tidak ada dan tidak ditemukan. Pihak keluarga lalu membawa pulang jasad korban ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu petugas kepolisian yang kemudian tiba di lokasi menduga korban tewas setelah menjadi korban tabrak lari oleh seorang sopir angkot. Takut diamuk massa, pelaku membawa jasad korban dari lokasi kecelakaan lalu meninggalkannya di dalam angkot yang diparkir di depan RSUD Ciawi. Kasus ini ditangani petugas kepolisian Polsek Ciawi. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Pria berusia 20 tahun ini tak berkutik setelah warga mengamankannya di salah satu rumah penduduk di Kampung Pasir Dengkeng, Desa Cisarandi, Cianjur, Jawa Barat, Rabu sore. Dalam rekaman video amatir, pelaku mengaku merayu korban berusia 5 tahun dengan mengajak mencari burung di kebun. Untuk memuluskan aksi cabulnya, pelaku membekap mulut korban dan menyeret tangan korban ke kebun. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban terus menangis dan menceritakannya kepada orang tua korban. Untuk pelaku memang dari hasil olah TKP diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Demikian. Kalau dari korbannya berapa orang? Korban untuk sementara hanya satu. Ya. Satu pelaku berhasil diamankan dan jadi bulan-bulanan warga setempat. Sementara 2 pelaku lainnya berhasil kabur dan kini dalam pengejaran petugas. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.